Selamat malam ya teman-teman. Selamat datang kembali di edukasi seputar market. Di pertemuan minggu ini seperti biasa kita akan weekly outlook untuk menganalisa pergerakan XAUUSD apakah secara biasnya itu bearish atau bullish dan bagaimana secara naratifnya. Apakah harga sudah menuju ke tujuannya atau dia masih melakukan perjalanannya ke liquidity yang dituju teman-teman. Seperti biasa kita mulai pada time frame weekly ya teman-teman ya. Nah, bisa teman-teman lihat ya, jelas ya teman-teman ya, share screen-nya ya. Teman-teman lihat bisa secara naratif di weekly-nya sudah clear teman-teman untuk menuju ke eksternalnya. Yang dimana harga bergerak dari apa? Dari internal range liquidity menuju ke yang namanya external range liquidity atau ERL-nya teman-teman. Berarti secara naratif di weekly itu sudah mencapai tujuannya teman-teman. Paham? Harga bergerak untuk mengisi FVG-nya untuk menuju ke liquidity selanjutnya. Kemudian Pronoval, berarti kalau semisal sudah Tapi naratif matang ya? clear Ya, iya, atau digoreng. tujuannya sudah clear, Digoreng. oke. Berarti kalau semisal tujuannya sudah clear, oke, tujuannya sudah clear, apakah dia akan reversal? Kita lihat secara daily dan weekly-nya dulu, teman-teman. Sekarang bisa teman-teman lihat ya, secara weekly biasnya itu masih ada potensi untuk dia bearish, teman-teman. Kenapa bisa bearish? Karena di minggu lalu penutupannya itu menutup oleh body candle teman-teman, previous weekly low-nya. Bisa teman-teman lihat harga bergerak dari open weekly di sini untuk melanjutkan penurunannya menuju eksternalnya, kemudian dia berbalik arah dan close-nya itu di harga 4219 dan dia melakukan penutupannya di bawah previous weekly low teman-teman. Berarti secara bias weekly-nya dia masih bisa potensi untuk bearish. Nah, berarti kalau misal masih bearish, kemungkinan besar gold ini mau sampai mana, Mas? Untuk tujuannya masih ada, teman-teman. Yang pertama ini adalah area sell set liquidity-nya di 8.100-an ya. Sorry, 8.900. Ini adalah area-area sell set liquidity dan jika kita lihat di morning-nya, ada sesuatu nggak di bawah situ dan bisa teman-teman lihat dia masih ada area pentingnya di sini, ada FVG ya teman-teman ya. Cuman kita tidak tahu apakah harga akan sampai ke sini. Tapi yang mendorong dia untuk melakukan penurunannya itu area ini teman-teman yang tadi saya bilang. Di weekly-nya dia masih ada sell set liquidity, oke. Okay. Kemudian di monthly-nya di sini masih ada area FVG di time frame monthly-nya, di bulanannya teman-teman. Nah, sekarang kita tandain apa yang mendukung dia melakukan penurunannya atau dia akan berbalik arah untuk dia bullish-nya, teman-teman. Jika kita lihat guys di sini, ini adalah previous weekly high-nya. Kita tandain dulu ini adalah PWH-nya. Kemudian di bawah sini ini adalah previous weekly low-nya, teman-teman ya. Kita tandain juga ini adalah PWL. Nah, selama 1 minggu ke depan, teman-teman berarti fokusnya hanya ke PWH dan PWL, teman-teman. Itu yang harus teman-teman pahami dulu. Kita melihat bahwasanya bias weekly-nya itu masih bearish, walaupun secara naratif dia sudah clear internal ke eksternal, tetapi jika kita lihat berdasarkan PWL kemarin sudah di break body, teman-teman. Kemudian apa yang mendukung di daily sekarang? Kita lihat di daily. Kita hapus dulu. Kita hapus. Kita rapikan dulu. Kita rapikan dulu. Oke. Teman-teman bisa lihat ya, pada time frame daily ya teman-teman ya, harga melakukan penahanannya di area FVG daily dan dia berhasil close di close di sumbu ke sumbu. Ini sumbu ke sumbu atau sumbu ke body teman-teman? Oke, sumbu ke sumbu teman-teman. Berarti adanya potensi reversal. Tetapi pertanyaannya apakah dia akan langsung reversal? Pertanyaannya belum, enggak teman-teman. Karena di hari Senin dia akan baru membentuk sebuah pola, apakah dia uh, candle di hari Senin itu dia akan melakukan penutupannya di atas 41247 atau dia akan melakukan penutupannya di bawah 4170 yang dimana ini adalah letak area previous daily high teman-teman. Ini adalah letak previous daily high-nya dan ini juga adalah letak dari previous daily low-nya teman-teman. Ini adalah PDL-nya, kemudian ini adalah PDH-nya. Oke, semisal di hari Senin dia melakukan Judas swing-nya berdasarkan daily dulu ya. Dia melakukan Judas swing-nya ke atas, kemudian dia penutupan close candle-nya itu sumbunya atau bodinya di sini. Berarti potensi di hari Selasa dia akan reversal yang sejalan dengan weekly bias-nya, teman-teman. Paham ya? Ini. Kemudian bila mana nantinya dia di hari Senin, ingat ya hari Senin teman-teman.
hari Senin nanti dia melakukan penembusan di atas berupa body candle, oke, berarti dia akan potensi untuk menuju kemana teman-teman? Menuju ke PWH ini teman-teman. Oke, paham ya? Arahnya paham ya teman-teman? Arahnya. Sekarang kita lihat berdasarkan 4 jamnya dulu. 4 jamnya dia masih ketahan juga di area FVG ini teman-teman, dan bisa teman-teman lihat, oke, di 4 jam ini masih ada area penting, sangat penting teman-teman. Jika teman-teman lihat di 4 jamnya, di sini adalah area FVG-nya di area premium. Jika kita lihat berdasarkan market structure di 4 jam ini teman-teman ya, di sini ada BOS-nya, dan jika kita lihat berdasarkan 2 jamnya, ini adalah area penting wajib pantau ya buat teman-teman. Karena apa? Karena jika teman-teman melihat sebuah confirm, oke, di 1 jam sampai ke 15 menit untuk dia mendukung ke kenaikannya, ke penurunannya, ini bisa untuk teman-teman bisa mendapatkan profit yang sangat pastinya RR-nya sangat cukup besar ya teman-teman. Nah, sekarang kita lihat secara naratif di 2 jam teman-teman. Kalau kita lihat secara naratif di 2 jam, harga ini masih bisa untuk menuju ke PDH besok teman-teman. Kenapa seperti itu? Bisa teman-teman lihat, oke, dia melakukan penahanannya di area FVG di sini teman-teman. Oke, di area FVG di sini. Berarti secara naratif di 2 jam dia sedang menuju draw on liquidity menuju ke PDH ini teman-teman. Oke, menuju ke liquidity di atas ini. Berarti seperti yang saya bilang tadi, bila mana nanti dia clear untuk menuju ke PDH-nya dan dia mengisi area ini, coba teman-teman lihat confirm di 1 jam sampai 15 menit, apakah ada yang mendorong untuk dia melakukan bearish-nya. Maksudnya gimana? Apakah ada FVG ataupun ada market structure yang mendukung dia untuk bearish-nya lagi, guys? Kita lihat secara 1 jam sekarang. 1 jam dia masih konsolidasi di sini, oke? Dia masih konsolidasi dan saat ini saya bergerak ke PDH-nya, teman-teman. Dan jika teman-teman lihat juga ya, kalau kita ukur premium diskon dari high ini ke low yang ini teman-teman, ya, area ini sangat area premium teman-teman, dimana area paling mahal untuk teman-teman bisa cari confirm untuk sell position. Nah, kalau teman-teman mau ambil buy position, oke, paling aman itu adalah di area bawah sini teman-teman. Kalau semisal besok nih marketnya melakukan bullishnya atau dia melakukan penurunannya dulu, itu di area sini. Kenapa di area situ? Karena jika kita lihat di sini adalah area FVG untuk buy-nya 2 jam, 1 jam, okay. M30, di sini juga ada market structure shift-nya ya teman-teman ya. Di sini juga ada MSS-nya, bisa teman-teman tandai di sini ataupun teman-teman tandai di sini, ya kan? Dan harga ekspansi dan belum melakukan retracement-nya. Nah, jika besok nih skenario-nya adalah dia pergerakan dari sini untuk ke sini dulu, berarti kan dia membentuk judo swing untuk bullish teman-teman, ya kan? Kalau semisal nantinya dia melakukan bearish-nya dulu, oke, berarti teman-teman siap pantau ke sini untuk menuju kemana? Menuju ke atasnya dulu. Tetapi ingat hari Senin teman-teman, ingat hari Senin. Kalau teman-teman ingin melihat arah sebenarnya, itu tunggu hari Senin clear dulu. Karena hari Senin yang saya selalu bilang, dia akan membentuk yang namanya judo swing-nya dulu. Kemana? Baru Selasa, Rabu, Kamis, Jumat dia akan mengikuti si judo swing itu yang selaras dengan apa? Weekly bias-nya teman-teman. Oke, kita lihat di daily-nya tadi, kita ulik lagi ya. Karena ini di hari Minggu dan penutupan close candle Jumat kemarin, dia masih bisa potensi ke PDH dulu. Sejalan dengan ada yang naratif mendukung buat dia ke PDH. Jadi bisa nanti teman-teman lihat respon ketika di area ini atau di area order block di sini teman-teman. Coba kita lihat berdasarkan M15 menitnya dulu guys. M15 menitnya. Nah, di M15 menitnya di sini ada yang namanya market structure shift teman-teman. Bisa teman-teman lihat di sini. Di sini ada MSS-nya. Kemudian harga melakukan ekspansinya dan melakukan retracement sehatnya untuk mencari area demand atau order block di sini dan harga bergerak menuju liquidity selanjutnya. Oke? Dan jika teman-teman lihat lagi, apakah ini sudah ada break body di sini? Di sini ada break body. Berarti kalau teman-teman mau ambil skenario untuk buy position untuk menuju ke PDH, safety-nya di mana? Safety-nya itu ada di area ini teman-teman. Dari sini ke sini. Kita ambilnya sekali saja. Oke, untuk teman-teman cari confirm buat buy position. Kemudian jika teman-teman lihat berdasarkan M5-nya juga, oke, M5, M3, teman-teman bisa ambil skenario untuk continue buy yang dimana bila nantinya, oke, area ini itu di break sama body teman-teman. Pastinya nanti M15 atau di M5-nya, oke, dia akan mencari atau akan muncul area penting untuk dia melakukan buy-nya lagi teman-teman. Bila mana dia sudah break area 4229. Teman-teman bisa lihat di sini ada OB ini sudah mulai ke break ya teman-teman ya. Kemudian di sini juga ada FVG-nya. Oke. Berarti kalau semisal dia melakukan bullish-nya,
kita bisa ambil seperti ini sebenarnya. Gitu. Cuman kalau dia melakukan bearish-nya lagi, oke, dia melakukan bearish-nya lagi, berarti potensi area ini adalah sebuah inducement, teman-teman. Oke. Karena apa? Jika kita lihat, coba dari low ke high-nya dulu. Oke, dia masih berada di area equilibrium-nya, teman-teman. Di bawah equilibrium-nya masih ada area diskon yang dimana masih meninggalkan area penting-pentingnya, teman-teman. Bisa teman-teman lihat di sini ada FVG, kemudian ada order block dan breaker block-nya. Jadi kesimpulannya adalah secara bias weekly itu masih bearish, teman-teman ya, karena kita lihat PWL-nya sudah di break body, tetapi secara naratif yang selalu saya bilang di minggu-minggu lalu, dia sudah menuju ke tujuannya, ke eksternal atau di 4.100. Selanjutnya penurun arah gold selanjutnya kemana? Dia masih bisa untuk melanjutkan penurunannya ke area sell side liquidity di area 3.900-an, teman-teman. Dan didukung oleh apa? Adanya masih area penting di 1 bulannya. Bila mana harga tidak sampai ke situ dan dia melakukan balik arahnya untuk bullish menuju ke ATH-nya, so pasti nanti ada pergerakan atau ada candlestick yang mendukung untuk dia melakukan naratif ke atasnya dan biasnya. Ingat ya guys, hari Senin teman-teman bisa lihat penutupan candle-nya, apakah dia akan menutup candle PDH atau PDL ditutup oleh body candle, atau dia hanya untuk liquidity sweep PDH atau PDL, teman-teman. Dan di situ teman-teman bisa melihat arah gold sebenarnya di hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Oke, aman teman-teman? Silahkan buat yang mau bertanya.